warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Arianti dengan NIM H121165006 akan mempresentasikan seminar statistika 2 dengan judul Pemodelan Autoregressive Integrated Moving Average dengan variabel eksogen dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity di bawah bimbingan Ibu Siti Sahriman SSC MSI dan Bapak Dr. Lapoje Talangko MSI dengan dosen penguji Dr. Erna Triherdiani SSC MSI dan Bapak Dr. Nirwan SSC MSI. Adapun tujuan penulisan yang akan dicapai yaitu untuk mendapatkan estimasi parameter pada model Arimax-Garch dan memperoleh hasil ramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menggunakan model Arimax-Garch. Pada bab hasil dan pembahasan ini, dilakukan analisis deret waktu dengan menggunakan model Arimax-Garch dengan menggunakan data bulanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan data inflasi dengan periode Januari 2010 sampai Desember 2019. Adapun tahapan untuk mendapatkan model Arimax-Garch terbaik dengan bantuan software FU10 adalah sebagai berikut. Tahap awal yang dilakukan untuk pemodelan data deret waktu adalah dengan mengidentifikasi kestasionerannya. Identifikasi kestasioneran data ini dapat dilakukan dengan membuat plot deret waktu seperti pada gambar 4.1. Data yang diidentifikasi kestasionerannya adalah data kurs, karena merupakan variabel dependen yang akan diramalkan. Pada gambar 4.1 ini menampilkan bahwa data kurs menunjukkan terjadinya pola tren naik dan datanya tidak berfluktuasi di sekitar rata-rata yang menunjukkan bahwa data kurs ini tidak stasioner dalam rata-rata. Sedangkan untuk mengetahui kestasionerannya dalam variansi, maka dicek menggunakan plot box chocks. Pada lampiran 2 diperoleh bahwa nilai rounded value atau lambdanya sebesar 1 yang menunjukkan bahwa data kurs ini telah stasioner dalam variansi. Nah, untuk mengecek kestasioneran data dalam rata-rata digunakan uji ADF dengan hasil yang ditampilkan pada tabel 4.1 dengan hipotesis H0 delta sama dengan 0 yang berarti data tidak stasioner dan H1 delta kecil 0 atau data stasioner. Pada tabel 4.1 didapatkan bahwa nilai mutlak T hitung lebih kecil dari nilai kritis McKinnon dan p-value 0,9460 lebih besar dari alfa 0,05 sehingga H0 diterima yang menyatakan bahwa data kurs tidak stasioner dalam rata-rata sehingga perlu dilakukan proses differencing agar data menjadi stasioner. Setelah proses differencing dilakukan maka diperoleh gambar 4.2 yang menunjukkan bahwa data telah berfluktuasi di sekitar rata-rata yang konstan sehingga dapat dikatakan bahwa data kurs hasil differencing leg 1 ini telah stasioner. Adapun pada gambar 4.3, plot FAK dan FAKP data kurs hasil differencing ini menunjukkan tidak adanya lagi nilai leg yang turun secara lambat, berarti data telah stasioner. Nah, untuk lebih meyakinkan hasil differencing 1 ini dicek kembali dengan uji ADF dengan hasil pada tabel 4.2 yang menunjukkan bahwa nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa 0,05 yang menyatakan H0 ditolak sehingga data kurs telah stasioner dalam rata-rata. Nah, karena data telah stasioner dalam rata-rata dan variansi, maka data kurs ini dapat digunakan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu identifikasi model Arimax. Pada tabel 4.2 menunjukkan data kurs telah dilakukan differencing sebanyak 1 kali agar stasioner dalam rata-rata. Ini menunjukkan bahwa orde D mempunyai nilai sebesar 1, sedangkan untuk mengetahui orde P dan Q dapat dilihat pada gambar 4.3 yang berada pada slide sebelumnya yang menunjukkan bahwa plot FAK dan plot FAKP-nya cut off pada leg 1 sehingga diperoleh model Arima sementara yaitu Arima 110, Arima 111 dan Arima 011. Dengan menambahkan variabel eksogen pada model Arima sementara, diperoleh model Arimax awal yang terbentuk yaitu Arimax 110, Arimax 111 dan Arimax 011. Nah, setelah diperoleh model tentatif Arimax, selanjutnya parameter dari model tersebut ditaksir sehingga diperoleh besaran koefisien model. Adapun model Arimax ini dapat diestimasi dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Misalkan model yang terbentuk yaitu Arimax 011 dengan satu variabel eksogen, maka dapat dituliskan
ZT sama dengan ZT-1 ditambah ET dikurang θ1 ET-1 ditambah AXT, sehingga parameter model yang akan ditaksir adalah θ1 dan A. Adapun fungsi kepadatan peluang dari ZT berdistribusi normal dengan min, mu, dan variansi sigma Z kuadrat yaitu sebagai berikut. Fungsi kepadatan peluang bersamanya juga dapat dituliskan seperti pada persamaan 4.1. Nah, selanjutnya fungsi likelihood untuk persamaan 4.1 ini dapat dituliskan pada persamaan 4.2. Untuk memaksimumkan nilai fungsi likelihood dapat diperoleh dengan cara memaksimumkan fungsi len likelihood-nya. Misalkan L merupakan fungsi len likelihood dari persamaan 4.2, maka len likelihood dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk mendapatkan parameter θ1 dan A dilakukan dengan memaksimumkan L yang membuat turunan pertama dari len likelihood terhadap parameter θ1 dan A sama dengan 0, sehingga diperoleh turunan parsial terhadap parameter θ1 seperti pada persamaan 4.3 dan turunan parsial terhadap parameter A seperti pada persamaan 4.4. Untuk mendapatkan estimasi parameter dari θ1, maka persamaan 4.4 disubstitusikan ke persamaan 4.3, maka diperoleh nilai θ1 topi sebagai berikut. Selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik model Arimax. Yang pertama, pengujian signifikansi parameter model Arimax menggunakan uji T dengan hipotesis H0 θ sama dengan 0 yang artinya parameter tidak signifikan dan H1 θ tidak sama dengan 0 atau parameter signifikan. Berdasarkan output pada lampiran 5, maka didapatkan hasil uji signifikansi parameter pada tabel 4.3. Didapatkan bahwa model Arimax 110 dan Arimax 011 yang semua parameternya signifikan karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada Arimax 111 terdapat parameter psi1 yang tidak signifikan karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, uji sisa white noise dengan menggunakan uji L-Jumbox dengan hipotesis H0 ρ 1 sama dengan ρ 2 sampai ρ k sama dengan 0 yang artinya sisa memenuhi syarat white noise dan H1 minimal ada 1 ρ j tidak sama dengan 0 dengan j sama dengan 0, 1, 2 sampai k atau sisa tidak white noise. Hasil uji sisa white noise ini menunjukkan bahwa nilai p-value lebih besar dari alfa 0,05 untuk ketiga model Arimax, yang berarti model sudah memenuhi syarat white noise. Selanjutnya, uji asumsi distribusi normal menggunakan uji Jarque-Bera menunjukkan bahwa nilai p-value lebih kecil dari alfa 0,05 untuk ketiga model Arimax, yang berarti residual model tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, pemilihan model Arimax terbaik dengan membandingkan nilai AIC. Model terbaik merupakan model yang mempunyai nilai AIC paling kecil. Nah, pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa model Arimax 011 yang memiliki nilai AIC terkecil di antara kedua model ini, sehingga model ini yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi unsur heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Lagrange multiplier dengan hipotesis H0 alfa 1 sama dengan alfa 2 sampai alfa k sama dengan 0 yang artinya tidak ada efek arch atau Garch dalam residual sampai leg ke k, dan H1 terdapat alfa i tidak sama dengan 0 dengan i sama dengan 1, 2 sampai k atau ada efek arch Garch dalam residual sampai leg ke k. Berdasarkan gambar 4.4 didapatkan bahwa nilai p-value 0,0345 lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak yang berarti model Arimax 011 memiliki variansi residual yang tidak konstan atau model mengandung heteroskedastisitas. Maka digunakanlah pemodelan Garch di mana model ini mampu mengatasi masalah heteroskedastisitas dengan baik. Identifikasi model Garch ini berdasarkan plot FAK dan FAKP pada data residual kuadrat model Arimax 011. Terlihat bahwa plot FAK dan FAKP-nya cut off pada leg 1. Berdasarkan hal tersebut, maka dugaan model awal adalah Garch 10, Garch 11, dan Garch 01. Selanjutnya, estimasi parameter model Garch menggunakan metode maksimum likelihood. Misalkan model yang terbentuk yaitu Garch 10, maka modelnya dapat dituliskan sebagai berikut.
sigma T kuadrat sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 ET min 1 kuadrat, sehingga parameter model yang akan ditaksir adalah alfa 0 dan alfa 1. Adapun fungsi kepadatan peluang dari sigma T kuadrat berdistribusi normal dengan min mu dan variansi sigma kuadrat yaitu sebagai berikut. Fungsi likelihood-nya dapat dilihat pada persamaan 4.6. Untuk memaksimumkan nilai fungsi likelihood dapat diperoleh dengan cara memaksimumkan fungsi learn likelihood-nya. Misalkan L merupakan fungsi learn likelihood dari persamaan 4.6, maka didapatkan learn likelihood sebagai berikut. Untuk mendapatkan parameter alfa 0 dan alfa 1 dilakukan dengan memaksimumkan L yang membuat turunan pertama dari learn likelihood terhadap parameter alfa 0 dan alfa 1 sama dengan 0. Sehingga didapatkan turunan parsial terhadap parameter alfa 0 dan alfa 1 seperti pada persamaan 4.7 dan 4.8. Sehingga untuk mendapatkan estimasi parameter dari alfa 1, persamaan 4.7 disubstitusi ke persamaan 4.8, maka didapatkan nilai alfa 1 topi sebagai berikut. Pada pemeriksaan diagnostik model Aremax-Garch, yang pertama itu uji signifikansi parameter Aremax-Garch dengan hipotesis H0 θ sama dengan 0 atau parameter tidak signifikan dan H1 θ tidak sama dengan 0 atau parameter signifikan. Hasilnya terlihat pada tabel 4.5, di mana hanya model Aremax 011 Garch 10 yang memiliki parameter dengan p-value yang kecil dari 0,05 sehingga parameternya signifikan. Kemudian pada uji sisa white noise-nya didapatkan bahwa model Aremax 011 Garch 10 ini memiliki nilai p-value lebih besar dari alfa 0,05 yang berarti modelnya sudah memenuhi syarat white noise. Kemudian pada uji asumsi distribusi normalnya juga memiliki nilai p-value lebih besar dari alfa 0,05 sehingga memiliki residual berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model Aremax 011 Garch 10 telah memenuhi uji diagnostik. Sehingga pada pemilihan model Aremax Garch terbaik ini hanya diperoleh satu model karena model ini yang lolos uji diagnostik. Sehingga model ini yang akan digunakan untuk peramalan. Untuk mengetahui keakuratan dan ketepatan model dalam melakukan peramalan, dilakukan validasi model dengan menggunakan data validation, yaitu periode Januari 2019 sampai Desember 2019. Adapun hasil dari validasi model dapat dilihat pada gambar 4.5, di mana menunjukkan bahwa hasil ramalan hanya mampu menangkap pola data aktualnya di beberapa titik data saja, dan menunjukkan bahwa hasil peramalan dari model Aremax-Garch dan Aremax hampir sama. Selanjutnya, berdasarkan tabel 4.6 ini, diketahui bahwa model Aremax 011 Garch 10 yang memiliki nilai MAPE, RMSE, dan AIC terkecil. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang pertama, estimasi parameter yang diperoleh pada model Aremax 011 dan Garch 10 dengan menggunakan metode maksimum likelihood untuk menentukan θ1 topi, topi, alfa 0 topi, dan alfa 1 topi adalah sebagai berikut. Dan hasil peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Januari 2010 sampai Desember 2019 dengan menggunakan model Aremax 011 Garch 10 menghasilkan ramalan yang akurat dengan nilai MAPE sebesar 1,1655. Adapun saran penelitian ini hanya menggunakan data inflasi sebagai variabel eksogen pada peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Januari 2010 sampai Desember 2019, sehingga selanjutnya dapat dikaji peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menggunakan variabel lain sebagai variabel eksogen, misalnya suku bunga, neraca perdagangan, defisit anggaran. Sekian presentasi seminar statistika 2 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.